Oke guys, balik lagi ya. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana cara memodelkan atau memahami suatu kalimat di mana konteks kalimatnya itu atau soalnya itu tentang bilangan. Oke, sebelum masuk lebih jauh saya mau mengingatkan ya mungkin ya bagi teman-teman yang lupa ya. Bedanya angka, bilangan, dan nilai. Kayak angka itu adalah biasanya terdiri dari 0 sampai 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, bilangan itu adalah biasanya yang terdiri paling tidak dua angka ya. 12, kemudian 100. Jadi kayak komponen beberapa angka. Jadi dia tersusun dari beberapa angka. Nah, apakah angka ini termasuk bilangan? Ya, termasuk bilangan. Tapi apakah angka itu dibilang bilangan? Ya, tidak selamanya ya, kecuali bilangan itu 1, 2, 3 ya. Jadi biasanya bilangan itu adalah suatu bentuk yang dibentuk atau komponennya itu terdiri dari beberapa angka. Kayak gini, 12 itu kan terdiri dari angka 1 dan angka 2. Ini juga angka 1, angka 0, angka 0 gitu. Jadi itu bilangan kumpulan dari beberapa angka. Tapi kalau nilai itu biasanya makna atau nilai suatu bilangan itu seperti gini. 12 itu kan bisa kita tulis dalam bentuk 10 ditambah 12 tambah 2 Jadi artinya 10 itu sebagai puluhan, 2 itu sebagai satuan. Nah, kalau misalkan 135 itu kan bisa kita tulis dalam bentuk 100 ditambah 30 ditambah 5. Nah, ini maknanya atau nilainya itu seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi ini pemahaman dasarnya. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke soal yuk. Nah, di sini kita ada soal di mana suatu bilangan terdiri dari 3 angka. Jumlah ketiga angka. Jadi bedakan ya angka dan bilangan ya. Jadi ada suatu bilangan, misalkan kita itu tuliskan dalam bentuk X, Y, Z. Ini bilangannya ya. Yang terdiri dari angka X, Y, dan Z. Jadi X, Y, Z itu angka. Tapi kalau kita baca keseluruhan, satu kesatuan itu disebut bilangan. Tapi bilangan terdiri dari angka ya. Nah, kemudian kita lihat jumlah ketiga angka. Jadi angkanya itu ya berarti X ditambah Y ditambah Z itu adalah 9. Angkanya ya jumlahannya sama dengan 9. Nilai bilangan itu. Nah, nilai itu artinya bahwa maknanya. Jadi 3 angka itu kan berarti ratusan. Berarti dapat kita tuliskan dalam bentuk 100 X ditambah 10 Y ditambah Z itu sama dengan 14 kali jumlah ketiga angkanya. Ya, karena jumlah ketiga angka berarti ya angkanya. Kenapa di sini 100x ditambah 10y tambah z? Karena nilai bilangan itu. Ketika kita punya 3 buah angka digabungkan, berarti kan menjadi sebuah bilangan yang tersusun dari 3 angka dan bilangan itu disebut bilangan ratusan. Nilainya adalah biasa disimbolkan oleh 100x ditambah 10y ditambah z untuk bilangan ratusan. Oke ya, itu pemahaman kalimat kedua. Kemudian yang ketiga, angka ketiga berarti z ya. Angka ketiga dikurangi angka kedua serta angka pertama sama dengan 3. Oke, ini pemahaman kalimat yang ketiga. Kemudian ditanyakan bahwa carilah bilangan itu. Berarti kita harus nyari X, Y, Z nya dulu, baru kita kita susun dalam bentuk satu bilangan. Oke, jadi ini modelnya ya. Oke, mungkin masih belum paham bisa diulangi lagi. Oke, bisa ya. Oke guys, soal selanjutnya ya. Kita lihat ya. Di sini tentang rata-rata. Berarti kalau kita tahu konsep rata-rata bisa nih. Yaitu rata-rata gimana? Jumlahan komponennya itu dibagi banyaknya komponennya itu. Jadi misalkan ada 2 buah berat badan ya. Yang satu 50, yang satu 40 kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya komponennya itu. Berarti ada 2 dibagi 2. Nah, gitu. Di sini 3 bilangan. Ada komponennya 3 sebanyak 3. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Berarti kita dapat menuliskan gini. Berarti ada 3 buah bilangan dijumlahkan itu rata-ratanya sama dengan 16. Oke, ini kan rata-rata sama dengan 16. Bilangan kedua itu B. Misalkan A itu bilangan pertama, B itu bilangan kedua, C bilangan ketiga ya. Bilangan kedua ditambah 20 itu sama dengan jumlahan bilangan lainnya. Ini ya. Kemudian bilangan ketiga C sama dengan jumlahan bilangan yang lain dikurangi 4. Berarti sisanya A ditambah B dikurangi 4. Oke, ini adalah salah satu bentuk modelnya. Ini kalau kita sederhanakan jadi apa? A plus B plus C sama dengan 48. Oke, di sini juga sama. Ini mau dipindahkan semua ke kanan apa ke kiri bebas sih. Saya pindahkan B nya ke kanan ya. Jadinya A dikurangi B
ditambah C sama dengan 20. Ini C-nya ke kanan, negatif 4-nya ke kiri. Jadi A ditambah B dikurangi C sama dengan 4. Nah, ini adalah bentuk modelnya dari permasalahan ini. Carilah bilangan-bilangan itu, berarti A, B, C-nya berapa. Ini. Jadi gitu ya modelnya ya. Oke, selanjutnya kita baca dulu yuk. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Oke, pelan-pelan. Bilangan itu terdiri 3 angka. Misalkan angkanya itu X, Y, Z yang menyusun bilangan itu ya. Ini angkanya. Nah, kemudian jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 16. Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Berarti jumlahan angka pertama dan kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Ini ya artinya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nilai, sekali lagi nilai ya. Bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya kemudian ditambah dengan 13. Nilai dari 3 buah angka yang muncul menjadi satu bilangan berarti adalah ratusan. Maka kita dapat terus dalam bentuk gimana? Bentuk makna dari 3 angka yang muncul satu bilangan. Berarti 100x ditambah 10y ditambah z sama dengan 21 dikali jumlah ketiga angka, bukan bilangan ya. Berarti x ditambah y ditambah z sama dengan ditambah 13 karena ditambah dengan 13. Oke, jadi ini adalah bentuk model dari permasalahan di atas ya. Kenapa di sini 100x ditambah 10y ditambah z? Karena nilai bilangan itu ya. Nilai dari 123 adalah 100 ditambah 20 ditambah 3 atau 100 dikali 1 ditambah 10 dikali 2 ditambah 3. Ini adalah nilainya ya, atau maknanya gitu. Jadi makanya di sini menuliskan seperti ini. Jangan X, Y, Z atau X tambah Y tambah Z gitu. Bisa ya? Oke, soal selanjutnya kita baca yuk. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka yang jumlahnya 9. Oke. Ada suatu bilangan di mana tersusun dari 3 angka ya. Angka yang pertama Y, kedua Y, angka pertama X, kedua Y, ketiga Z ya. Kemudian ya 3 angka itu jumlahnya 9. Berarti angka pertama ditambah angka kedua ditambah angka ketiga itu 9. Jumlah ketiga angkanya ya. Angka ratusan, ini angka ratusan, yang angka puluhan, ini angka satuan ya. Adalah 1/8 dari bilangan yang dibentuk oleh kedua angka. Oke ya. Berarti angka ratusan kan X itu sama dengan 1/8 dari bilangan yang dibentuk. Berarti bilangan yang dibentuk dari dua angka adalah 10Y ditambah Z. Nah, ini adalah bentuknya. Kenapa saya menuliskan 10Y tambah Z ya? Karena dari dua buah angka misalkan AB, kita kan dapat membentuk bilangan puluhan kan. Biasa puluhan disimbolkan oleh 10 dikali A ditambah B. Ini kan mewakili bilangan puluhan. Ini adalah satuan. Sementara ini kan ratusan, puluhan, satuan. Oke. Itu ya. Jadi kenapa saya menuliskan ini? Karena bilangan yang dapat dibentuk dari dua angka sisanya. Kemudian kita lihat lagi angka satuan yaitu Z. Angka satuan itu sama dengan 1/8 dari bilangan yang dibentuk oleh kedua angka yang di depan. Oke. Dia tersisa angka X dan Y. Jangan patokan bahwa X ini awalnya ratusan, Y itu awalnya puluhan. Jadinya nanti 100X ditambah 10Y. Bukan ini ya. Tapi dari dua angka kita nggak melihat statusnya di soal ini ya, 3 bilangan itu ya. Kita melihat hanya dua angka ini dapat membentuk bilangan pasti ya paling depan puluhan, yang ini satuan ya. Maka dapat kita simbolkan dengan 10X ditambah Y gitu ya. Jadi jangan 100X ya, tapi 10X ditambah Y. Karena dua buah angka ini hanya dapat menyusun bilangan puluhan dan ratusan, bukan ratusan dan puluhan. Oke, gitu ya. Carilah bilangan tersebut. Kita harus mencari X, Y, Z-nya dulu baru mendapatkan bilangan itu. Oke, ini adalah bentuk model dari permasalahan ini. Oke, gitu ya. Bisa ya? Oke, next soal kita perhatikan kalimatnya lagi ya. Suatu bilangan terdiri dari 3 angka. Oke, bilangan misalkan yang tersusun dari 3 angka ya, sama ya X, Y, Z lagi ya. Jika ketiga angka pada bilangan tersebut dijumlahkan ya, jadi X, Y, Z-nya ini dijumlahkan,
maka satelit X tambah Y ditambah Z itu sama dengan 11 jumlahannya. Jika angka puluhan, ini kan angka puluhan, ini angka satuan, ini angka ratusan ya, angka ya. Jika angka puluhan pada bilangan tersebut dikurangi 7, berarti angka puluhannya dikurangi 7, maka akan sama dengan angka satuannya. Ya. 4 kali angka ratusan, di mana angka ratusan disimbolkan oleh X pada bilangan tersebut adalah angka puluhan Y. Nah, ini adalah bentuk modelnya, sesimpel ini ya. Tapi harus hati-hati dalam memahaminya. Kenapa nggak ada 100 atau 100X tambah 10Y tambah Z? Kenapa? Karena di sini kita berbicara hanya angka, kemudian angka. Jadi nggak ada nilai, makna atau apapun itu ya. Jadi kenapa hanya ada bentuk seperti ini, tidak ada 100X tambah 10Y? Karena kita lihat konteksnya juga soalnya, apakah hanya tulisannya angka atau ada makna, nilai, bilangan itu atau bagaimana itu ya. Karena ini konteksnya angka ya, berarti kita hanya menuliskan angka-angka yang menyusun bilangan itu aja. Nah gitu, kita tinggal cari X, Y, Z nya berapa, dapat kita susun dalam bentuk seperti ini. Oke, gitu ya soalnya ya, bisa ya. Oke guys, soal selanjutnya, nah seperti saya bilang di awal ya, sebenarnya angka itu atau bilangan itu juga termasuk angka ya. Jadi karena dia tersusun dari angka-angka. Oke. Jadi kalau di sini konteksnya bilangan ya udah nggak masalah ya. Jadi bilangan dimaksud mungkin 10, 20, 30 ya bebas. Oke. Jumlah dari 3 bilangan pertama dan kedua serta 2 kali bilangan ketiga adalah 5. Oke. Perhatikan kalimatnya di sini ya. Jadi jumlah dari 3 kali bilangan pertama dan kedua. Artinya 3 kali itu menyangkut pertama dan kedua ya. Maka kita tuliskan bahwa 3X ditambah 3Y serta 2 kali bilangan ketiga adalah 5. Nah, misalkan ya, bilangan pertama X, bilangan kedua Y, bilangan ketiga Z. Ini bilangan pertama ya. Ini bilangan kedua, ini bilangan ketiga. Nah, gitu. Kemudian kita lihat jika 3 kali bilangan kedua, ya, jika 3 kali bilangan kedua berarti 3Y dia dikurangkan dari jumlah bilangan pertama dan 3 kali bilangan ketiga itu hasilnya adalah 2. Ya. Di sini yang mungkin sedikit mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda ya, perspektif yang berbeda terkait kalimat ini maksudnya gimana. Kalau saya masih tetap ya, jadi jika kita tahu bahwa 3 kali bilangan kedua 3Y dikurangkan dari, berarti kan 3Y dikurangkan dari ya, dikurangkan dari berarti dikurangkan oleh sesuatu, jumlah bilangan pertama dan ketiga ya. Berarti penulisannya yang benar itu seperti ini, karena 3Y dikurangkan dari sesuatu. Oke ya, gitu. Kemudian kita lihat lagi ya. Di sini kalimat selanjutnya jika bilangan ketiga itu Z ya, berarti 3Z. Bilangan ketiga itu dikurangi dari penjumlahan 2 kali, berarti bilangan ketiga dikurangi penjumlahan 2 kali bilangan pertama dan 3 kali bilangan kedua, hasilnya adalah 1. Oke, ini adalah bentuk modelnya lagi. Saya ulangi ya. Kalimat selanjutnya, jika bilangan ketiga dikurangi dari, berarti dikurangi oleh sesuatu kan. Sesuatunya apa ya? Penjumlahan 2 kali bilangan pertama dan 3 kali bilangan kedua, hasilnya 1. Nah, jadi bentuk modelnya seperti ini. Oke ya. Jadi bisa ya, kalimatnya bisa dipahami seperti itu. Oke, jadi ini adalah model dari permasalahan di atas. Oke, bisa ya. Oke, soal yang terakhir yuk kita lihat yuk. Oke, pahami dulu ya. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka yang jumlahnya 9. Lagi-lagi sebuah bilangan terdiri 3 angka ya, yang jumlahnya 9. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9 karena jumlah angka-angkanya. Angka satuan berarti Z ya, 3 lebih daripada angka puluhan. Berarti angka satuan itu sama dengan 3 lebihnya dari angka puluhan. Kenapa nggak 3 plus Y? Sama aja ya. Jadi kayak angka puluhannya 10, berarti angka satuannya ya, angka puluhannya itu 5, berarti angka satuannya 8, karena 10 bukan angka ya. Gitu ya. Kemudian kita lihat ya. Jadi jika angka ratusan dan angka puluhan ditukar letaknya, maka diperoleh bilangan yang sama. Jadi angka ratusan dan angka puluhan ditukar letaknya.
Jadi misalkan ada suatu bilangan ya, X, Y, Z seperti ini. Angka puluhan dan ratusannya ditukar menjadi bentuknya seperti ini. Nah, ya. Jadi kan X, Y, Z dengan Y, X, Z itu kan sama ya. Karena angka puluhan dan satunya ditukar. Misalkan ini kita hilangkan, kita mendapatkan bahwa Y sama dengan X dan X sama dengan Y. Berarti ternyata Y itu sama dengan X dan X sama dengan Y. Nah, ini kita pilih salah satu aja ya. Misalkan jadi X sama dengan Y. Karena angka ratusan dan puluhannya ditukar letaknya. Berarti ya Y sama dengan X atau enggak X sama dengan Y. Sama aja ya. Jadi itu. Maka diperoleh bilangan yang sama, maka kita tuliskan sama dengan. Kecuali nggak sama, maka kita tidak boleh menuliskan bentuk yang sama dengan. Tentukan bilangan itu, berarti kita cari X, Y, Z-nya berapa, baru kita dapat bilangannya itu. Jadi overall untuk model permasalahan seperti di atas itu bentuknya seperti ini, gitu. Jadi pahami dulu kalimatnya, apapun kalimatnya itu bedanya bilangan, nilai, dan juga angka itu dilihat ya, gitu. Bisa ya?